Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Masih mengabarkan kabar Serambi Winongan Kidul Pasuruan tentang proses hukum saudara Muhammad Suud alias Gustom sampai tanggal 28 November 2025. Berkas daripada penyidik Polda yang menangani perkara hukum ini juga belum bisa lengkap, yang artinya tinggal waktu 2 hari lagi pihak penyidik untuk bisa segera menyelesaikan berkasnya. Yang kita ketahui tanggal 30 November besok sudah genap 60 hari saudara Gustom itu ditahan atas tuduhan pengerusakan cungkup makam Serambi Winongan Kidul Pasuruan ya di Polda Jatim. Teman-teman dan saudara-saudaraku kita semua, tetap kita kawal, kita optimis bahwa tidak akan pernah kebenaran lahir dari sebuah kebatilan. Dan kita yakin bahwa yang benar pasti akan menang. Tidak pernah kebenaran itu bisa diruntuhkan dengan kedustaan. Maka di sini ketika kita melihat kasus yang ada di Serambi Winongan Kidul Pasuruan ini, di mana lahan seluas lebih dari 3 hektar TPU tempat pemakaman umum yang harusnya bisa dipergunakan pada semestinya untuk memakamkan jenazah warga masyarakat di sekitar Serambi Winongan Kidul Pasuruan, tapi justru ada oknum yang serakah membangun cungkup makam secara permanen di atas tempat pemakaman umum, dan ukurannya pun sangat luas, sangat besar, seperti bak makam keluarga. Ini yang diprotes oleh warga Serambi Winongan, manakala ya terindikasi di bawah cungkup makam itu ada makam yang tertindih. Maka di sini ya keinginan warga masyarakat Serambi itu kepada pemerintah desa ada normalisasi supaya tanah pemakaman umum itu bisa difungsikan pada mestinya sebagai tempat pemakaman. Dan hari ini kita tetap ya mengawal daripada proses hukum yang ditangani oleh pihak Polda Jatim. Maka teman-teman, Anda pasti ingin mendengar bagaimana laporan balik yang ingin dilakukan oleh ahli waris yang makam leluhurnya diduga tertindih oleh bangunan paping maupun bangunan cungkup makam. Ya pastilah ya mereka ya sebagai ahli waris tentunya mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta serta data-data yang lengkap sebelum melangkah untuk melakukan pelaporan balik, meminta keadilan kepada pihak penegak hukum di wilayah Polres Pasuruan. Maka di sini teman-teman harus bersabar. Yang melaporkan balik itu pastilah ahli waris dan tentunya akan didampingi oleh lawyer, oleh kuasa hukum yang semestinya akan mengarahkan kepada hal-hal di mana legal standing pelaporan serta bukti-bukti itu supaya konkret, lengkap, dan tidak ada lagi kekurangan. Maka perlu kesabaran dan perlu ketelitian. Teman-teman semuanya, warga Serambi Winongan Kidul Pasuruan, wabil khusus, wabil umumnya untuk masyarakat seluruh ya negeri yang ada saat ini mengawasi proses perkara hukum yang ada di Pasuruan. Semoga kita selalu bersemangat untuk terus mengawal
ya, di mana warga Serambi ingin mendapatkan rasa keadilan. Kita sangat miris ya kawan-kawan, bagaimana tanah yang luasnya lebih dari 3 hektar ini yang mestinya ya ini dikelola dengan baik. Karena apa? Ada sebuah temuan lontar atau manuskrip ya yang bertuliskan tahun 1400 sekian Masehi atau 15 Hijri yang menerangkan status tanah makam Serambi Winongan. Ini akan menjadi satu titik ya untuk menjadikan bukti bagaimana status tanahnya itu supaya jadi terang benderang. Jadi pengakuan kemarin saat pra peradilan bahwa itu adalah tanah milik pribadi itu pastilah nanti akan diuji kebenarannya di pengadilan manakala ada gugatan balik dari warga yang memiliki leluhur yang dimakamkan di situ. Semoga masih ada aparat penegak hukum Pasuruan yang baik, Polda Jatim yang baik, hakim dan jaksa yang baik yang benar-benar menegakkan keadilan di atas kebenaran, bukan menegakkan kedustaan di atas kemungkaran. Semoga masyarakat juga terus memberikan atensi, dan kita berharap kepada para penegak hukum untuk berlaku seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada, termasuk ya turunnya Kesbanpol dari Pemprov ini ya. Saya berharap juga bisa membantu ya menambah informasi fakta-fakta yang faktual di tempat terjadinya perkara, yaitu di makam Serambi. Bagaimana cungkup makam itu bisa berdiri secara permanen, siapa yang memberikan izin, siapa yang membangun, dan kapan itu dibangun harus diterangkan seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada masyarakat Serambi Winongan Kidul Pasuruan, supaya ada kejelasan dan informasinya menjadi terang benderang. Mungkin informasi ini bisa menjadi informasi buat panjenengan semuanya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.